Dan apapun agamanya, kalau selagi kita punya agama, kita di negara kesatuan Republik Indonesia, ya insya Allah ya dia akan mendapatkan pemahaman akhlak, moral, etika yang bagus. Enar Asa Channel, podcast edukasi, inspirasi, solusi. Enar itu sense-nya sekarang gimana sih? Sebetulnya kalau anak itu kan sudah dimulai dari lahir kan, maksudnya dengan ikut organisasi Komisi Nasional Perlindungan Anak itu kan dari 2018. Hanya kan ya mohon maaf karena itu kan sudah organisasi di pusat dan untuk di daerah kan memang belum optimal, sedang digalakkan dengan kemudian tadinya cuma ada di regional di Jateng, kemudian ada di kabupaten kota, termasuk di kota Semarang. Ya sayang aja sebagai lembaganya itu nggak maksimal. Sebenarnya kan kalau mama itu kan masih senang untuk anak-anak karena dari hati aja. Kenapa ya, dalam perjalanannya setelah ikut kegiatan di lembaga itu kemudian mungkin terasah ada beberapa kasus misal tentang kekerasan ataupun apa, terus apapun itu berhubungan dengan anak-anak. Di sisi lain juga giat sendiri dengan misalnya gerakan-gerakan yang kita lakukan bareng misal bulanan, ya semampunya lah kita coba bantu anak-anak yang sakit, anak-anak yang misalnya hal sederhana, misalnya bukan sederhana sih, misal butuh makan dan apa, anak-anak tuh masih concern, apalagi dengan misalnya di Jateng dengan kesempatan kemudian ada penyusunan perda perlindungan anak, kemudian ada perda disabilitas, kemudian ada hal-hal yang berkaitan dengan anak sih, tapi kan itu concern yang memang harus dikuatkan lagi gitu loh di tahun 2022. Apalagi kan besok rencananya kan mau ada gedung baru, otomatis kan semangat baru juga. Kalau misalnya hal-hal yang seperti ini kita kuatkan lagi kan bukan tidak mungkin kita dapat fasilitasi loh, terdukung gitu loh. Kalau persoalannya anak itu apa sih yang paling serius sih? Bila kita sebut biasanya generasi milenial, apa sih masalah itu anak-anak sing dihadapi itu? Enggak, tadi kan kalau bicara soal anak yang tadi dibahas itu kan sebetulnya anak-anak yang notabene anak itu apa dulu sih kita bicara anak? Anak-anak kan sebelum umurnya 16 tahun. Di undang-undang anak kan anak-anak di bawah 16 tahun dong. Nah, kalau misalnya kita bilang anak milenial itu kita bicara tentang tentang generasi yang dari generasi pasca Z. Ya, dari awal itu loh yang baby boom itu dan seterusnya, terus kita itu kita Y kan, X, Y, terus Z, terus alpha. Sudah tua ya berarti ya kita ya kalau Y itu sudah berumur. Ya kalau 30 pasti udah mulai tua lah. Maksud aku apa tadi? Milenial. Anak-anak zaman now itu kan kita istilahnya anak di bawah 16 tahun ke bawah itu kan juga anak zaman now ya. Ya, itu anak, tapi kan anak-anak. Aku sih enggak apa maksudnya? Tadi sih yang dimaksud anak-anak, tapi kalau misalnya anak milenial udah lain lagi. Kan anak milenial ya anak-anak SMP, SMA, misalnya sekarang SMP, SMA, terus mahasiswa semester yang 1, 2 lah gitu. Itu umur angkatan 2000 ke atas lah ya. Angkatan lahir ke tahun 2000 ke atas. Ya, kalau itu sih selama ini juga masih mengadvokasi mereka. Buktinya juga tahun 2019 anak-anak angkatan tahun 2019 aja masih main ke kantor, anak-anak tahun 2020 juga masih nyempetin tanya untuk diskusi, just say hello. Ya nggak tahu juga, padahal kan kalau angkatan 2006 kan udah lama banget kan, mereka mungkin manggil aku udah tante, tapi kenapa balik lagi anak memperjuangkan hak anak, apa sih yang diperjuangkan? Kalau kita bicara anak-anak yang berarti kan anak-anak itu kan masih 16 tahun ke bawah. Perjuangannya itu apa yang mau diperjuangkan? Udah toh Dek. Tadi kan ayah kan nanya sama mama, Dek tuh gulanya nganggur gitu loh. Saka, ambil nggak baik. Saka kayak gitu. Nah, adik, mama kan nggak gangguin adik dari tadi. Dalam memperjuangkan hak yang seperti apa? Kalau
kalau bicara soal anak-anak ya di bawah 16 tahun itu gini, permasalahan tuh kompleks, kita harus batasi persoalannya di bidang apa. Itu pertama, misalnya kita memperjuangkan di bidang pendidikan, di bidang keadilan hukum, misalnya di bidang apa, ya sosial, kalau ya sosial, ekonomi ya. Mungkin kan paling terlihat di umum itu kan masalah. Kenapa harus selalu masalah bicara pendidikannya? Karena pendidikan itu yang paling mendasar. Orang bisa berakhlak atau enggak berakhlak itu kalau pendidikannya bagus. Makanya kan kemudian muncul ibu sebagai madrasah utama, kan? Ibu sebagai madrasah utama. Kemudian keluarga itu adalah lingkup masyarakat terkecil. Kalau ibunya bagus, seperti misalnya ngendikannya Nabi Muhammad misalnya, baik buruknya suatu negara itu tergantung wanitanya. Jika wanitanya baik, maka negara akan ikut baik. Kalau wanita rusak, negara akan ikut rusak, kan seperti itu. Bahkan selalu saya katakan kan, yang di luar ketika mengatakan bahwa perempuan yang mahir dalam urusan rumah tangga itu akan lebih mahir dalam urusan politik atau urusan menata sebuah negara. Itu yang benar adalah Margaret Thatcher, mantan Perdana Menteri Inggris. Nah, urusan akhlak tadi itu dibangun dari keluarga. Pendidikan menjadi poin yang paling penting. Tapi sekarang saat ini, mohon maaf, dengan teknologi yang luar biasa sedemikian rupa bahwa bahkan anak-anak itu berpegang gadget. Selalu saya katakan dalam setiap kesempatan seminar ataupun bahwa dua sisi mata pisau. Ketika teknologi itu justru malah kadang merusak pendidikan anak-anak. Yang tak maksud tadi adalah mengenyam pendidikan secara formil aja di sekolahan, mungkin SD, mungkin madrasah apa kalau atau mungkin diniyah ya, agama ataupun apa, maksudnya itu. Dan apapun agamanya, kalau selagi kita punya agama, kita di Negara Kesatuan Republik Indonesia, ya insya Allah ya dia akan mendapatkan pemahaman akhlak, moral, etika yang bagus gitu. Itu adalah hal yang paling mendasar sebelum bicara lain-lain. Artinya di sini kan gadget memiliki kontribusi cukup besar ya untuk membuat mencetak karakter si anak. Kalau fenomena itu di luar itu bagaimana kemudian yang dikampanyekan Enar? Apakah anak kecil nggak perlu main gadget atau main gadget secukupnya atau seperti apa biar kita juga melek teknologi tapi tanpa meninggalkan pendidikan karakter anak sejak kecil? Bicara itu sebelum menjawab bicara itu kita kembali lagi yang tadi al-ummu madrasatul ula, artinya adalah ibu itu madrasah utama ya kan. Itu dari itu hadis ya. Artinya apa? Kalau apa sih perempuan harus sekolah tinggi-tinggi itu sebetulnya nggak lain dan nggak bukan adalah untuk membuat dia itu pintar artinya pintar untuk memberikan pendidikan sebagai madrasah utama bagi anaknya, kan itu. Nah, ketika ibu itu pintar, ibu itu juga kalau ibu itu pintar, kemudian dia juga akan selektif nih apa yang boleh dan nggak boleh untuk anaknya gitu. Ada nggak paham seperti itu? Apa yang boleh dan yang nggak boleh untuk anaknya, termasuk kapan anak ini harus pegang gadget ya, kapan itu dari umurnya dia harus pegang gadget, mulai umur berapa. Katakanlah maksa gitu ya, maksa umur 2 tahun harus dipegang gadget biar misalnya bisa disambil untuk ngerjain ini dan itu, ya udah dikontrol aja. Karena aku pernah baca jangan lebih dari 20 menit gitu, nggak boleh dalam sehari untuk anak umur untuk anak-anak balita khususnya ya. Dan TV pun itu nggak boleh 2 jam. Tapi kalau dia umurnya udah agak banyak, mungkin juga secara apapun sudah mulai matang, secara pendewasaan ataupun apa, dan juga istilahnya matanya itu sudah kuat untuk menonton lebih dari 2 jam, ya 5 jam lah, itu tuh dibanyakin. Itu harus diimbangi ya, itu apa aja, jangan terus yang ditonton. Artinya harus dikontrol ya tontonannya ya. Ya sebenarnya harus dikontrol.